masuk ke digitalisasi nih. Jadi menurut pandangannya Mas ini digitalisasi pandangannya digitalisasi di seni itu gimana sih? Mas siapa tadi namanya? Sorry gue lupa. Mas Fayat. Kalau Mas Fayat mungkin bisa instantly ngerasain impact-nya karena beliau kan pelukis pembatik juga. Itu bisa mungkin di era digital ini bisa dipakai buat memasarkan karya, ya nggak sih? Zamannya sekarang zamannya e-commerce dan lain-lain. Nah, kalau mas-mas yang lain gimana nih? Dengan era digitalisasi ini yang sekarang semuanya serba apalagi ada digital. AI sekarang juga. Iya. Dan itu pun the godfather of AI itu mengundurkan diri dari Google. Serius? Iya. AI? Iya. Oh. Jadi berpisah dia. Iya. Berpisah ranjang berarti. Jadi dia juga memikirkan kedepannya bahayanya AI ini untuk para pekerja-pekerja gitu. Terbaru kan AI itu bisa bikin desain kan? Iya. Bisa. Udah. Gila itu udah gila banget. Saya nyoba beberapa kali tuh bikin artikel itu. Ya tinggal bilang aja buatin artikel tentang air gitu. Ya sampai 100 kata bukan lebih ya. 100 kata lebih kan enak. Dan hasilnya gimana tuh Mas? Ya hasilnya sih nggak asik-asik banget sih sebenarnya. Tidak enak gitu. Saya kan saya suruh baca ke keluarga gitu. Gimana rasanya dengan hasil penulisan yang baru? Kok nggak enak dia bilang gitu. Jadi rasanya kurang iya, gitu. rasanya kurang. Memang tidak, ya mungkin karena memang tidak ada rasanya. Nggak ada feel. Kaitannya dengan seni untuk digitalisasi ini menurut Mas Firman gimana sih Mas? Sebentar. Kita tunggu. Oke. Kalau bicara digitalisasi dalam konteks marketing misalnya, itu masih bisa dipakai. Iya. Dalam arti marketing ini bukan pemasaran yang secara masif seperti kita jualan online kan. Iya. Tapi sebagai ruang lingkup perluasan supaya seni itu juga bisa dijangkau tidak hanya dalam satu tempat, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau dalam wilayah seni secara utuh itu memang agak sulit kita memberikan parameter karena memang mau secerdas apapun, anggap misalnya artificial intelligence misalnya, tidak bisa menyaingi bagaimana manusia punya fantasi yang luas atau manusia punya imaji yang luas. Dia kan hanya bermain data, kan? Dia kan hanya menghimpun data-data manusia, kemudian dirangkai. Kalau dalam nalar saya yang dirangkai sedemikian rupa sehingga ketika kita merespon itu seolah-olah menjadikan suatu karya. Nah, tapi kita juga lupa bahwa yang membuat artificial intelligence itu juga manusia. Nah, itu juga yang menjadi luput. Makanya kan kemudian ada bahasa bahwa keluar misalnya, maupun tidak keluar sekali itu tidak masalah menurut saya. Tidak akan mengurangi rasa kreativitas manusia itu sendiri kan gitu ibaratnya. Oke. Itu maksud saya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin AI ya, mungkin secara data dan lain-lain dia oke gitu. Cuman secara feel, nyawanya beda. Nggak ada ya. Karena emang ini terlalu berat banget. Karena Tuhan emang menciptakan, bawa Tuhan kan. Nggak jadi deh. Apa dibawa itu? Kalau menurut Mas Fayat tuh gimana tuh? Jadi digitalisasi ini untuk pelaku seni. Kalau yang saya lihat digitalisasi seni itu kan sebetulnya satu fase di mana di situ terjadi belokan ke arah virtual gitu. Belokan ke arah virtual. Memang di sana ada resikonya ya. Yang dihilangkan misalnya adalah momen kehadiran gitu. Biasanya kalau dalam pertunjukan ya gitu ya.
antara pertunjukan dan penonton itu bisa terjalin langsung gitu ya. Melalui digitalisasi misalnya, jadi lebih jauh lagi gitu, lebih luas gitu. Yang sebelumnya nggak ada jarak gitu ya, tiba-tiba berjarak gitu, meskipun sebetulnya gitu ya, melalui HP gitu ya, pertunjukan itu sesuatu lah ya, apa yang disebut sebagai seni bisa dekat gitu ya. Bisa sampai lah gitu. Bisa sampai gitu. Ada unsur spiritualitasnya gitu, gimana sesuatu yang jauh itu kemudian tiba-tiba menjadi dekat gitu. Ya resikonya memang momen kehadiran di situ habis gitu. Iya, Karena kan beda kan gitu kan, Beda. bertemu secara virtual dengan bertemu secara langsung gitu ya, nuansanya beda gitu. Nah, orang yang terjebak terhadap digitalisasi ini gitu ya, mereka cenderung ya ada banyak lah, ada banyak pelaku seni yang juga mengalami jebakan di sana gitu ya, ketika ketika digitalisasi seni itu diartikan sebagai bagaimana kode-kode sistem-sistem kode gitu ya, kemudian diinput gitu tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan yang difasilitasi oleh estetika misalnya dan segala macam gitu. Jadi serampangannya hanya memindah gitu ya. Kan juga ada gitu ya, ada semacam jembatan gitu ya. Bukan hanya secara serampangan kemudian langsung memindah ke digitalisasi gitu. Jadi ada apa gitu ya, ada kategori-kategori yang ada stepnya lah gitu. Iya. Oke, nih balik lagi nih ke era digital gitu ya. Di sisi positif, ini bisa memudahkan kita untuk mempublish karya-karya kita, ya kan? Coverage areanya lebih gede, ya kan? Bisa bahkan ditonton di seluruh dunia. Oke. Tapi yang namanya era digital ini juga jadi bikin akses untuk orang-orang untuk melakukan yang namanya pembajakan. Itu udah gampang banget. Ya kan? Yang puisi di-copy lah kata-katanya. Banyak mungkin nggak semua, cuman beberapa baris di-copy. Iya. Kayak lagu juga sekarang kemarin juga sempat rame juga kan. Kalau cover lagu di YouTube kena copyright dan lain-lain, nggak ya segala macam. Mas merasakan dampak itu, atau mungkin mas mungkin ngerasa kayak iya nih nggak seru nih era digital nih, karya kita jadi gampang banget kena bajaknya, atau mungkin punya pandangan lain? Kalau di sisi kepenulisan, kalau memang redaksi itu memang serius menggunakan alat pengecek kata itu, dia memang bisa mendeteksi sejauh mana itu ada unsur plagiasi. Kira-kira begitu. Yang sempat viral misalnya di Jawa Barat misalnya yang terjadi itu, sebenarnya kan redaksinya sampai dibully itu karena sekarang sudah bisa ngecek gitu, karena kesamaan diksi dan lain semacamnya. Itu bisa bisa dicek apakah ini karyanya siapa dan lain semacamnya. Justru dengan kehadiran digital itu lebih meminimalisir plagiasi sebenarnya. Karena situ. Namun di sisi lain memang keasikan membaca koran itu rata-rata kan keasikan membaca koran minggu pagi itu jadi hilang gitu. Biasanya ngumpul sesama penulisnya untuk mendengarkan untuk mencari informasi siapa yang diterbitkan, itu sudah hilang hal-hal begituan seperti itu. Iya. Kalau menurut Mas Firman tuh? Jadi di satu sisi digitalisasi ini kan kita bisa mengakses sesuatu yang jauh menjadi lebih dekat, dan sebaliknya kita juga bisa mempublish suatu karya sehingga bisa dinikmati menjadi lebih luas. Itu juga baik menurut saya. Cuman memang dari sisi emosional, dari sisi spiritual, dari sisi ibaratnya kalau saya bahasakan energi. Jadi kalau di teater ya energi penonton.
Jadi serapan penonton melihat langsung, termasuk seorang aktornya ketika dia dilihat langsung, itu sangat berbeda. Nah, sedangkan ketika itu di cover dalam sebuah digitalisasi, itu menjadi berjarak. Nah, itu yang juga menjadi persoalan sebenarnya. Makanya sebenarnya obrolan ini juga terus bergulir sampai saat ini, apalagi kemarin ditandai dengan COVID misalnya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual. Di satu sisi tetap bisa memberikan energi sang seniman untuk berkarya, di sisi yang lain kita seperti tercerabut dari sisi emosional dan lain sebagainya. Makanya kalau saya perlu digarisbawahi, dalam konteks tertentu digitalisasi itu bisa menjadi baik. Tapi dalam konteks yang lain dari sisi kemanusiaan itu kita juga harus hati-hati. Misalnya pernah nggak, atau kita kadang-kadang sering kita menonton HP, nonton YouTube misalnya, lihat sesuatu karya misalnya. Kadang dalam satu titik kita mengalami suatu kekosongan. Nonton sering nggak menonton. Kalau saya ya, rasa itu seperti hilang. Karena tidak ada energi yang masuk. Kita cuma menyerap secara intelektualitas, cuma secara pikiran, tapi secara emosi kita tidak terlibat sebenarnya. Makanya itu yang maksud dengan berjarak. Nah, tergantung bagaimana bijak-bijaknya kita mengarah ke situ. Jadi kalau ngomongin lu tadi kayak banyak perbajakan dan lain-lain, karena relate banget. Saya sebagai anggaplah bisa dibilang penyanyi kan Mas ya. Dulu ngeditnya saya itu masih pakai kaset. Iya kan? Pakai kaset, dan itu juga feel sama soulnya itu lebih dapet. Dan sekarang udah gampang banget gitu kan, lu tinggal ngejiplak. Semua juga ada sekarang, mau di YouTube, dimanapun juga, dan itu kayak kurang berkualitas ke pelaku atau penyanyi yang sekarang baru muncul gitu sih. Kenapa diem lu? Mata gue panas aja. Kalau saya ingin melihat digitalisasi seni itu melihat dengan sebenarnya menurut saya digitalisasi seni itu dia menjadi berkah sekaligus ancaman. Nggak jauh beda sebenarnya dari apa yang disebut oleh Firman gitu. Digitalisasi seni menjadi berkah karena setiap orang gitu, pelaku seni punya kesempatan untuk mencanangkan pikiran-pikirannya, meluapkan melebarkan karyanya melalui diposting untuk dinikmati oleh orang banyak gitu. Itu menjadi berkah ya bagi pelaku seni gitu. Cuman di sisi yang lain digitalisasi seni menjadi ancaman gitu ya. Bersamaan dengan semua orang punya kesempatan mencanangkan pikirannya, imajinasinya, gagasannya dalam digital secara virtual. Justru yang saya lihat ada suasana yang bersifat chaotic di sana, chaos gitu ya. Nyaris kita gitu ya, kalau dilihat dari perspektif penonton misalnya, nyaris nggak bisa menentukan gitu ya, mana nih yang harus diikuti gitu ya, ideologi mana misalnya yang harus diikuti gitu ya, seni model dari saking banyak referensi gitu ya, referensi gitu. Yang itu karena sepeta-peta. Semua orang punya kesempatan itu kan gitu, berkahnya di sana. Tapi juga secara bersamaan justru yang terjadi adalah suasana chaos itu gitu. Jadi sesat ya. Chaos entah chaos perspektif, chaos ideologi gitu. Enggak, padahal Mas Fahid nggak bilang sesat tadi. Lu aja jadi kayak menyesatkan. Sekarang bayangin deh, lu kalau misalnya referensi lu dari video yang lu dapat secara online, lu belajar dengan ala kadarnya, terus lu nggak tahu apa sih kiblat tuh mau kemana, diambil sepotong, makanya jadi chaos kan ya Mas ya. Oke, jadi berarti di apa ya, dalam kata lain gitu ya, yang namanya era digitalisasi ini berpengaruh banget dong sama
intelektual, Iya. terus emosinya Sangat dan emosi, lain-lain. Iya, sangat Banget ya? berpengaruh. Iya. Oke, apa bedanya kita sih, Bo? Ya kan? Apa bedanya kita sih? Maksudnya gini loh. Nggak usah bawa gua. Enggak. aja. Karena ini kita pengen banget. Apa bedanya kita gitu ya bisa nonton Coldplay kapan saja di mana saja dari handphone, tapi kenapa kita masih pengen nonton konsernya? Ya. Gitu Iya. kali ya. Iya. Apple to Apple ya. Iya, Dengan jadi itu Apple to kehadiran. Apple gitu kan. Tapi kayaknya Kenapa masih diburu sampai kemarin katanya ada tiket berapa puluh juta? 11. Bukan. Enggak, Oh, Gede 20 berapa? 23. 20 yang sampai VIP dari itu. 11 paling gede sampai 23 Naik cuman 23. nonton Coldplay secara langsung. Secara Padahal langsung. kalau lihat di handphone bisa gratis. Gratis. Gitu kan? Hmm. Ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan Iya. sama teknologi Sama ya. teknologi ya. Oke, euforianya, Euforianya. feel-nya, Itu yang dan dimaksud dengan lain-lain. kehadiran energi itu. Iya. Emang digital itu kan nggak punya imajinasi, gitu. Iya. Nggak punya. Mm-mm. Justru pertemuan secara langsung yang Hmm. bisa menghadirkan ya energi itu tadi. Iya ya. Tapi balik lagi nih, seni ini bisa menghadirkan pengaruh yang seberapa besar sih untuk daerah? Duh. Coba bayangin. Coba bayangin ya. Kenapa? Coba bayangin. Bayangin aja. Jogja. Iya kan? Iya. Itu senimannya udah deh. Kalau kita bilang seniman nih dari mana? Dari Jogja. Kita pasti udah Tapi kita tinggal di Sumeneb loh. Aduh. Kayaknya yang paling semangat Mas Firman deh. Mas Firman dulu. Iya, iya, silakan. Mas Firman. Teng 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 teng. Gimana itu Jogja itu? Aduh. Kaget Jogja juga toh. Lebih kaget lagi. Bicara sumber daya, sebenarnya kita bicara sumber daya, anggaplah pelaku seni gak kalah sebenarnya. Bahkan saya kaget. Saya dari Jogja datang ke Sumeneb. Waktu itu saya datang ke pesantren dengan Fayat. Secara wacana di sini juga memungkinkan. Saya bilang ternyata mereka juga punya referensi yang banyak perihal tentang seni misalnya, dan apapun itu yang juga bisa merambah ke hal-hal lain. Nah, cuman memang kadang-kala wadah-wadah ini yang menjadi persoalan. Oke. Wadah-wadah di Sumeneb ini yang hanya segelintir memiliki kegelisahan dan itu konsisten. Jadi begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang saya lihat ya, mohon maaf, banyak kemasan-kemasan yang dikatakan seni dalam tanda kutip, dia itu seolah-olah sudah mengatakan ini adalah seni. Wah, ini art banget gitu loh. Iya. Nah, padahal kita lupa. Pernahkah kita membahas bagaimana seni itu diciptakan dengan api, terus bagaimana kita membuat suatu karya yang memiliki muatan kedalaman. Nah, makanya seiring dengan bentuk, kita juga harus memiliki ruang-ruang diskusi misalnya. Cobalah kita undang misalnya seniman-seniman luar ke sini untuk memberikan wacana-wacana baru. Nah, itu juga menarik menurut saya. Sehingga dia itu juga menjadi balance gitu loh. Kalau bicara sumber daya banyak di sini. Iya. Cuman kan memang harus diiringi dengan yang hal-hal yang lain itu. Oke. Nah, Dan itu yang bertambah kita ini, masih iya. belum. Nah, Iya, iklim memang. nah kaitannya dengan seberapa manfaat sih? Gitu. Kalau kita Nggak bicara berani jawab gitu. ini agak sulit. Tapi kalau saat ini saya berani bilang sangat punya pengaruh besar seni. Ya kita lihat sendirilah. Apa sih kegiatan-kegiatan hari ini yang diciptakan oleh seseorang siapapun itu yang punya basis-basis seni itu banyak sekali. Tapi pernahkah mereka membuat karya secara substansial, secara seutuhnya? Nah, itu yang jadi soal. Sehingga yang digembur-gemburkan di luar itu seni itu penting. Faktanya bagaimana? Kalau emang penting, faktanya bagaimana?
Jangan-jangan kita cuman berlindung di atas seni itu penting, tapi kita Iya. tidak benar-benar masuk ke dalam seni itu Iya, sendiri. iya. Ya, itu kalau saya. Mau lain-lain. Dan sorry Mas, potong juga untuk Mas Firman kan di Jogja udah lama kan, dan di Jogja pun juga kan setiap apa sih Apa tuh? ada jazz band Senin ya kan, Ya. setiap hari Senin tuh ada, Ya. dan juga ada wayang kulit yang setiap hari Senin dan sampai Sabtu kan, yang cuma tiketnya 20.000 itu kan, di museum gitu kan. Di sana juga sangat bisa dibilang tadi wadah. Iya, karena Wadah memang itu. ada iklimnya. Ada filmnya. Dan kebetulan memang ya Jogja sih semacam ada dana khusus kan memang. Iya. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Gitu. Kayaknya emang harus ada penggerak deh di sini. Iya. Ya kalau cuma penggerak sebenarnya sudah banyak yang yang bergerak sendiri. bergerak. Begitu. Iya. Enggak, padahal mau bilang mereka bertiga cocok jadi penggerak nih. Buset. Ini Fayet kan pantai utara ini kira-kira begitu. Kirain di tengah. Saya sekarang di pantai selatan gitu. Apa yang nyerorok hidung Mas? Kemarin tadi bilang ditransfer ya. Ditransfer. Iya. Ditransfer ke pantai selatan. Justru ya yang terjadi sekarang banyak teman-teman Sumenep itu kalau berkarya itu keluar. Iya. Enggak di Sumenep Lagi lagi. Sumenep Iya. lagi justru. Oke. Itu kan jadi kadang juga aneh juga kan. Iya. Tapi ya bagaimana? Mm-mm. Emang begitu gitu. Ya emang udah Ya itulah. Satu hal dan dua hal gitu lah. tahu ya, dimakan dulu ya. Gimana masalahnya? Ya kalau mau Mas Mayat nih gimana nih? kalau mau melihat ekosistem seni di Sumenep itu secara lokus gitu. Secara lokus rata-rata mereka sebenarnya dibentuk atau punya latar belakang pesantren gitu. Rata-rata umumnya. Nah, secara lokus geografi gitu. Sumenep itu kan banyak pesantren gitu. Iya. Yang secara ruang pesantren itu kan dekat dengan sesuatu dengan kosmologi ya, Iya, dengan iya. sesuatu yang berhubungan secara langsung dengan ketuhanan, penciptaan. Iya. Barangkali di sana gitu loh. Oke. Kenapa kemudian banyak muncul seniman-seniman dari Sumenep gitu. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, cara mereka tumbuh, cara kita tumbuh itu seniman lebih apa ya, lebih dibentuk oleh geliat kayak ada dorongan pribadi itu loh. Jadi tidak dibesarkan oleh workshop misalnya pelatihan. Ada itu yang saya lihat sesuatu yang saya jangkau gitu. Nggak tahu sebelum mungkin ada hal lain, ada informasi lain di luar itu. Tapi yang saya lihat gitu ya, kalau seniman-seniman di Sumenep pelaku seni memang banyak mereka bekerja secara mandiri gitu. Jadi satu sama lain itu kayak saling menginspirasi gitu. Iya, iya. Tanpa butuh kelompok misalnya gitu. Iya. Kayak gitu yang Berarti sebenarnya seniman-seniman di Sumenep qualified dong. Iya. Bisa dibilang seperti itu ya Mas. Ini apa namanya? Meskipun bisa dikatakan basisnya kecil, misalnya, tapi apa namanya, teman-teman dari pelosok Dongke itu, pelosok Batang-Batang, Selamitan. Ngepung itu, mereka kadang kalau misal mendengar ada acara kegiatan yang bersifatnya kesenian itu, mereka tetap datang ke kota Sumenep gitu, untuk menikmati itu. Padahal kalau di Jogja kan sebenarnya yang aktif di wilayah kesenian kan sebenarnya kecil gitu ya, artinya cuma sekota Jogja gitu, kira begitu. Artinya ya sebagian di mana begitu kan. Artinya teman-teman ini lebih kuat sebenarnya kalau dia di Sumenep gitu, karena memang ekosistem ya belum ada, iklim belum ada. Ya, kalau dibandingkan dengan Jogja ya memang jauh lah kira-kira. tapi peran digital juga sangat berpengaruh gitu. Iya pastinya. Kenapa kemudian yang justru apa ya, saya sering bilang sama teman-teman gitu ya, seolah-olah gitu ya, ketika mendengar kata seni gitu yang berkembang, yang tumbuh berada di pusat-pusat yang besar seperti Jogja, Solo, Iya. Jakarta, Bandung gitu. Di sana juga sebenarnya ada, kalau yang kulihat ya, ada peran media gitu ya. Iya. Jadi setiap kali mereka menggelar acara gitu ya, media memberitakan, terus kita yang konsumtif gitu ya. Iya. Jadi secara otomatis psikologi kita itu tergiring gitu. Oh, bahwa seni yang tumbuh di Jakarta misalnya, Iya. padahal di sini di Sumenep sangat
basah loh gitu. Iya, iya. Sangat subur sebenarnya gitu Oke. kalau Tapi ngomong. kayaknya mulai kesini media udah kayak mulai Iya. Iya. sounding Mulai dulu ya. aware. Iya. Iya, mulai mensonding udah. Iya. Kayak sekarang tadi malam kayaknya ada kegiatan kesenian itu di Manding di Keding Ketu Barat tuh di daerah Lembana itu. Oh iya. Nah, ya memang tidak ada media sih yang mengcover kira-kira begitu yang dan itu tidak terjangkau oleh oleh media. dan juga oleh itu bisa jadi dia Iya. cover gitu. Kadang sebagian dari kita itu menjadi minder karena karena itu gitu. Iya. Kita masih mengkonsumsi berita yang berkisar di luar gitu. Iya. Iya. Padahal di tempat sendiri, rumah sendiri, kesenian subur. Nah, gitu. dalam hal ini digital menjadi penting. Dalam hal ini. Itu dalam hal ini Dalam menjadi hal ini, penting. ya. Nah, persoalannya kan di hari ini kan begitu. Makanya kan saya bilang tadi bahwa seni itu daerah menjadi penting dan menjadi urgent misalnya, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi penting. Tapi adakah kemudian media-media yang berbasis digital juga mau ikut andil dalam menyemarakkan itu? Oke. Nah, kalau bicara Jogja emang iya. Jadi mereka itu seperti memang sudah punya secara khusus digitalisasi ya dalam hal ini, dalam hal publikasi, dalam hal melepaskan wacana-wacana melalui website misalnya. Iya. Sehingga kita seperti mengikuti terus. Padahal kalau bicara kekaryaan, bicara teman-teman seniman banyak juga di sini. Hanya kemudian memang sedikit yang berperan di wilayah digitalisasi itu. Yang bertanggung jawab orangnya siapa dong? Loh, Gak bahaya kan? loh. Saya tidak mau menyebutkan Pak. Karena Gimana ya? Karena apa? karena buat apa juga gitu. Iya. Buat apa juga. Iya benar. Nggak usah vulgar lah, intinya Nggak ya, ngaruh, ngaruh juga ngaruh juga. Nggak ngaruh juga. Tidak usah caper ya. Nggak usah capek. Kita juga masih tetap bisa berkesenian memang gitu. Iya benar. Tapi kalau tadi sempat disinggung Mas, berkali-kali ya, Sumenep ini basah. Masa. SDM-nya juga mereka keren-keren. Beneran. Seandainya kita berandai-andai dulu nih, Hmm. seandainya kecanggihan teknologi dipakai sesuai dengan sebagaimana mestinya. Oke. Seandainya kita punya wadah yang memadai, yang bisa menampung Iya. semuanya. Memungkinkan nggak sih untuk Sumenep gede kayak Show up gitu. Jogja gitu, perkara seninya bisa terkenal dengan oh iya Sumenep tuh keseniannya keren-keren segala macam, seterkenal itu. Sangat memungkinkan Sangat sebenarnya. memungkinkan. Tapi kita juga perlu hati-hati gitu Mhm. dengan adanya fasilitas misalnya. Kalau misal fasilitas itu berpotensi menjadi jebakan gitu, kita juga nggak secara langsung kemudian tiba-tiba memanfaatkan itu gitu ya. Kadang kan kendalanya gitu ketika fasilitas ada terpenuhi, senimannya sendiri gitu yang ini Iya, yang iya. mandul gitu. Iya, iya. Iya. Ini juga satu peristiwa yang perlu kita sikapi secara hati-hati Hati-hati. gitu. Artinya sudut pandangnya harus kompleks juga. Kalau soal memungkinkan ya sangat memungkinkan gitu. Bisa menyedot publik perhatian gitu melalui digitalisasi gitu Iya, sebetulnya. iya, iya. Dan itu juga ngaruh buat wisatawan. Pasti Menarik ya. wisatawan Pasti. masih datang Sumenep. Ujung-ujungnya enggak dulu. Terakhir nih, gue mau tanya satu lagi nih. Seandainya mas ini Ini terakhir ya, Iya, terakhir. Kasihan mereka. serius yang terakhir. Seandainya mas ini dikasih satu kuasa, ya, gua kasih kalian bertiga deh. Udah terserah lu deh. Lu mau bikin seni di Sumenep, mau lu apain udah terserah lu deh. Mau bikin apa kalian? Seandainya lu jadi Seandainya siapa? Mau bikin apa? Kalau saya sedang ini menggarap ini memang apa namanya
pengarsipan karya seni. Mhm. Karena dokumentasi kesenian di Sumeneb memang tidak ada, bisa dikatakan begitu. Iya, iya. Baik seni rupa, baik pendataan atas nama seniman-seniman berupa, Mhm. sastrawan-sastrawan Sunda misalnya, terus para intelektual variasi serta pelakunya, kira-kira begitu. Oke. Yang pertama itu pendataan, yang kedua adalah penghargaannya kepada mereka. Oke. Ini dari wakil ketua nih, sekarang dari ketuanya nih. Kok bisa gitu? Udah dibentuk timnya soalnya. Buset dah. Mas Firman. Gimana pertanyaannya? Nah kan lupa lagi kan mau bikin apa? Kalau diberi kuasa. Iya. Iya. Secara kan kita sekarang apa-apa udah gampang, udah zaman teknologi udah maju banget. Sekarang Mas Firman dikasih kuasa nih. Mau bikin apa? Berat juga nih pertanyaannya. karena kita juga harus lihat perspektif yang lain gitu loh. Mhm. Kalau cuman sekedar memberi kuasa terus hanya sekedar berkarya bisa-bisa aja. Iya. Tapi kalau kita mau bicara setelah kita diberi kuasa itu, terus kita mau bikin apa dan bagaimana manfaatnya, Nah, terus bagaimana keberlangsungannya seterusnya, itu yang jadi sulit. Iya. Itu maksudnya. Impactnya. Impactnya. Kalau cuma sekedar dikasih kuasa, saya balik tinggal berkarya aja. Nah. Tapi takutnya cuma sekedar, mohon maaf, job misalnya, ya selesai di situ aja. Iya. Tapi kalau bicara keberlangsungan, ini agak sulit. Artinya ketika memberi kuasa, kita juga harus merawat itu. Mhm. Nah, merawatnya ini yang kadang-kadang juga butuh support system ibaratnya. Iya. Harus saling bersama-sama. Iya. Nggak bisa kita kemudian merasa punya power sendiri, nggak bisa. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawab secara spesifik. Oke. Itu. Sekarang dari bendahara nih. Dari bendahara. Cocok jadi bendahara nih, Mas Fayad nih. Iya, karena sudah. Enggak, emang simulasi. Dia yang bikin simulasi. Simulasi. Kalau aku lebih ke bargainingnya ya, apa tawar menawarnya gitu. Karena rata-rata kalau misal seniman dikasih kekuasaan, cenderung tidak setara gitu ya, antara kepentingan seniman dalam rangka untuk berkarya, misalnya penciptaan, dengan kepentingan yang tersembunyi di baliknya gitu ya. Disamakan aja dulu ininya gitu ya, tawar menawarnya gitu ya. Kalau misal setara ya bisa gitu ya, kita eksekusi gitu ya. Itu juga satu hal yang perlu di garis bawahi. Ibaratnya lihat kepentingannya dulu. Iya. Jangan-jangan memberi kuasa ternyata kepentingannya Seringkali 30-70 loh. Kecil hati kayaknya. Apa ini? Hati kayaknya. Tentang 30 kali 70 apa ini? tapi syukurnya kita tetap asik dengan itu. Iya. Sebenarnya kita kan berharapnya kita terciptanya iklim kan ya. Terciptanya iklim. Nah, Kalau setara ya udah ayo. tapi kalau misalnya dibilang kita apakah kita tidak diberi kuasa, justru dengan dibiarkannya oleh justru kita Berkuasa gitu ya, sudah berkuasa dengan semua mau kita. Artinya mau berkarya apa, ya saya mencatat melakukan pencatatan bahasa Madura itu ya dengan cara menuliskan bahasa Madura itu. Karena emang di website saya. Karena emang nggak ada pressure dari siapapun ya Mas. Menyamakan perspektif gitu. Iya. Oke. Saya mau ngucapin terima kasih Mas Firman, Mas Fayad dan juga Mas Mat yang udah meluangkan waktunya. Harapan saya ke depannya itu semoga generasi yang sekarang tuh sama kayak mereka bertiga ini. Iya benar. Ini jadi PR kita sama-sama juga ya. Sama lah. Iya. Jangan sama. Kalau bisa di atasnya lah. Kita ya gimana ya? Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gue Ricky dan juga Rizka. This is Sumenebisasi.